Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang pengemban dakwah belajar dari para ulama Indonesia. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Putri Salsabila, selanjutnya Muhammad Gifari, Muhammad Rafi Fahrezi, Muhammad Rifaldi Fanani, Riki Pramudia Fahlevi, dan Valen Desra Pasa. Di sini kami akan membahas yang pertama, masuknya Islam di Indonesia. Yang kedua, prinsip strategi dakwah di Indonesia. Yang ketiga, strategi dakwah di Indonesia. Yang keempat, perkembangan dakwah di Indonesia. Yang kelima, perkembangan kebudayaan di Indonesia. Keberadaan Islam di Indonesia tidak terlepas dari sejarah masa lalu. Makna sejarah adalah dialog pemikiran antara seseorang dengan fakta hasil rekaman masa lampau. Semestinya fakta itu disusun sejujur mungkin sehingga tidak terjadi kebenaran semu atau pemutarbalikan makna sebuah peristiwa. Dalam rangka menghindari ketidakjujuran tentang fakta sejarah, diperlukan ahli sejarah bangsa sendiri untuk memelopori penulisan sejarah Indonesia, termasuk umat Islam melalui metodologi dan penelitian yang objektif. Yang pertama, masuknya Islam di Indonesia. Ada beberapa teori yang menjelaskan masuknya Islam di Indonesia. 1. Teori Gujarat. 2. Teori Mekah. Dan yang ketiga, teori Persia. Yang pertama, teori Gujarat. Dinamakan teori Gujarat karena asal pembawa Islam ke Nusantara adalah dari Gujarat, India. Pendukung teori ini umumnya adalah sejarawan barat yang berpendapat bahwa Islam datang dari wilayah Gujarat, India melalui peran pedagang India Muslim pada sekitar abad ke-13 Masehi. 2. Teori Mekah. Menurut teori Mekah, Islam masuk ke Indonesia langsung dari Timur Tengah melalui para pedagang Arab Muslim sekitar abad ke-7 Masehi. Sekitar tahun 1958, teori Gujarat digugat dan dikoreksi oleh Profesor Dr. Hamka. 3. Teori Persia. Menurut teori Persia, Islam baru masuk ke Indonesia sekitar abad ke-13 Masehi melalui peran para pedagang asal Persia yang dalam perjalanannya singgah ke Gujarat sebelum ke Indonesia. 2. Prinsip strategi dakwah di Indonesia. Adapun prinsip-prinsip strategi dakwah di Indonesia yang dapat ditempuh diantaranya sebagai berikut. Damai, bijaksana, dan dilandasi keramahan. Semua itu sesuai dengan tuntunan Islam Quran Surat An-Nahl ayat 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsanu inna rabbaka huwa a'lamu bima dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. 2. Akulturasi budaya. Penyebaran Islam sangat cepat disebabkan ajarannya sangat lentur memasuki tradisi lokal dan pertimbangkan kondisi masyarakat sehingga menjadikan tradisi yang tidak bertentangan sebagai salah satu pertimbangan hukum. 3. Tidak menyakiti. Para dai membawa Islam tidak dengan cara mengusik tradisi, bahkan tidak mengusik agama dan kepercayaan sebelumnya, tapi memperkuatnya dengan cara yang islami. Para dai sadar bahwa Nusantara ini multi etnis, multi budaya, multi agama. Semua itu merupakan anugerah yang patut disyukuri dan dikembangkan, bukan dihancurkan dengan mengatasnamakan Islam. 4.
Membangun dakwah persuasif kepada masyarakat. Sebagai upaya pengamalan ajaran Islam, sangat dibutuhkan dukungan dari masyarakat. Oleh karena itu, dakwah yang persuasif sangat dibutuhkan ketika terjadi interaksi dalam rangka menarik simpati dari masyarakat. 3. Strategi dakwah di Indonesia. 1. Melalui jalur perdagangan. Seperti dijelaskan sebelumnya, para dai yang membawa ajaran Islam ke Indonesia adalah para pedagang, sehingga sangat logis jika jalur perdagangan dipilih dan dimanfaatkan sebagai cara dan strategi dalam menyebarkan ajaran Islam. 2. Melalui jalur pernikahan. Jalur perdagangan yang ditempuh para dai sebagai strategi dakwah telah memosisikan mereka sebagai saudagar-saudagar kaya melebihi kaum pribumi. Kenyataan ini membuat banyak wanita pribumi yang tertarik untuk menjadi istri-istri mereka. Akhirnya, banyak wanita pribumi yang menikah dengan para saudagar kaya tersebut. 3. Melalui jalur pendidikan. Sebagai ikhtiar pemantapan proses Islamisasi di Indonesia, para dai kemudian mendirikan lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan Islam yang dirintis adalah pesantren. 4. Perkembangan dakwah di Indonesia. Yang pertama, perkembangan dakwah Islam di Pulau Sumatera. Perkembangan agama Islam bermula dari Pasai, Aceh Utara. Setelah berkembang di Pasai, menyebar dengan cepat ke daerah lain, yaitu Sumatera Barat. Dakwah dilakukan secara bertahap sebab adat yang sangat kuat. Namun dengan kesantunan sikap dan kepiawaian para ulama, akhirnya masyarakat dapat menerima agama Islam dengan baik. 2. Perkembangan dakwah Islam di Pulau Jawa. Dakwah Islam di Pulau Jawa tidak dapat dilepaskan dari peran para mubalik yang dikenal dengan sebutan Wali Songo atau Wali Sembilan. Para wali ini kemudian mengkader masyarakat setempat untuk melanjutkan estafet dakwah Islam di seluruh wilayah Nusantara, terutama di Jawa. Yang ketiga, perkembangan dakwah Islam di Kalimantan. Mula-mula Islam masuk di Kalimantan Selatan, dibawa oleh para pedagang Arab dan para dai dari Pulau Jawa dengan sangat pesat. Setelah itu, Islam masuk ke Kalimantan Barat, dimulai dari Muara Sambas dan Sukadana. Melalui dua daerah inilah tersebar ke seluruh Kalimantan Barat. 5. Perkembangan kebudayaan di Indonesia. Ada 6 perkembangan kebudayaan di Indonesia, di antaranya adalah 1. Pondok pesantren. 2. Seni bangunan. 3. Tulisan atau aksara. 4. Seni ukir. 5. Seni sastra. 6. Sistem kalender. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.